kenyataan pahit ya, yang tidak diajarkan oleh Islam. Itu bayangkan kalau ada agama lain dia atau Islam kayak begini. Orang paling top begini hasilnya. Ya tidak? Wali kan tingkatan tinggi wali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, oke teman-teman semuanya. Jadi di video ini saya akan mereaksi tentang syarat menjadi waliullah. Nah, apakah menjadi waliullah ini harus bisa terbang? Dan apakah syarat menjadi waliullah ini harus sakti? Dan apakah syarat menjadi waliullah ini harus gila? Nah, oke teman-teman semuanya, mari kita dengarkan dan saksikan penjelasan oleh Ustadz Dr. Firanda Andirja MA terkait syarat-syarat menjadi waliullah. Allah menjelaskan satu-satunya cara untuk menjadi wali Allah Subhanahu wa taala, yang wali tersebut adalah orang yang sangat mulia, adalah dengan beribadah kepada Allah, dengan ketaatan. Dengan menjalankan kewajiban-kewajiban dan menjalankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jalan lain untuk menjadi wali Allah. Tidak ada menjadi wali Allah harus pergi ke gunung kemudian bertapa di sana ya. Kemudian tidak ada jalan menjadi wali Allah kemudian harus potong kambing atau ayam hitam 3 ekor misalnya ya. Enggak ada. Tidak ada menjadi wali Allah harus pakai baju spesial, baju khusus warna hijau kemudian pakai sorban khusus, enggak ada. Cara jadi wali cuma satu. Ya, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ala inna auliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan mereka tidak bersedih. Apa ciri-ciri mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka beriman dan mereka bertakwa. Itu ciri-ciri wali Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu bahwasanya siapapun boleh jadi wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman semuanya, jadi syarat menjadi wali Allah itu tidaklah sulit ya, yaitu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak harus bertapa di gunung ya, ataupun memakai baju yang istimewa, misal memakai baju warna hijau, terus pakai sorban warna hijau. Oke teman-teman semuanya ya, mari kita lanjutkan lagi. Laki-laki maupun perempuan, siapa boleh jadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah derajat yang bisa diraih oleh siapa saja. Bukan oleh suku tertentu, bukan oleh jenis kulit tertentu, warna kulit tertentu, ya, bukan dari keturunan tertentu, enggak. Siapapun boleh jadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama yang mudah. Menjadi wali Allah silakan. Syaratnya bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tidak syarat bahwasanya seorang wali Allah harus dari suku tertentu, harus dari bangsa tertentu, harus warna kulit tertentu, enggak ada. Harus pakai baju tertentu, harus bertapa di mana, ya harus, enggak ada ya. Enggak ada juga bahwasanya ya wali-wali Allah Subhanahu. Nah, betul kan teman-teman semuanya. Jadi cara menjadi wali Allah itu mudah ya, yaitu beriman, bertakwa, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi semuanya bisa menjadi wali ya teman-teman. Jadi tidak harus suku tertentu ya, kata Ustadz Dr. Firanda Andirja MA. Oke teman-teman semuanya, kita lanjut. Subhanahu wa ta'ala harus sakti, harus ini enggak ada ya. Wali Allah adalah beriman dan bertakwa. Bukan wali Allah harus terkenal, tidak. Harus tenar, tidak ya. Siapapun bisa menjadi wali-wali Allah, yang penting dia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita tahu ya bahwasanya orang-orang yang menjadikan orang-orang gila sebagai wali-wali Allah, sungguhnya mereka menghina orang-orang soleh ya. Nah, orang mau jadi wali enggak usah soleh, sudah jadi orang gila jadi apa? Jadi iya, orang Allah bilang mau jadi wali harus bertakwa, salat, ibadah, ya, bertakwa kepada Allah, ya, baca Quran, zikir, bakti sama orang tua, itu jadi wali Allah Subhanahu wa taala. Enggak, ini menjadi wali Allah sudah yang penting gila, merokok, macam-macam, wali majdub katanya. Wali apa? Majdub atau majnun yang benar, Allah alam. Ya, gimana? Sebutkan contoh dari satu sahabat yang seperti itu. Karena sudah mencapai derajat tinggi, derajat wali, derajat hakikat, ma'rifat, kemudian jadi seperti ini. Sebutkan satu sahabat yang seperti itu. Apakah Nabi salah mengajarkan mereka untuk jadi wali? Kenapa para sahabat jadi wali tidak seperti itu? Subhanallah ya. Jadi
cara menjadi wali itu tidak harus gila ya teman-teman ya. Terus nggak pakai baju, nggak ngerokok ya. Jadi kalau wali Allah itu nggak pakai baju, terus ngerokok, nah terus auratnya kemana-mana, maka itu bukan ciri-ciri wali Allah. Jadi ciri-ciri wali Allah itu beriman dan bertakwa. Terus berbakti kepada orang tua ya. Kadang saya heran ada orang-orang gila dianggap wali, yang saya heran juga terkadang kiai ke situ cari berkah ya. Ini yang gila itu wali yang gila apa yang ke situ cari apa? Yang ke situ cari berkah yang gila atau yang gila yang didatangi ya? Atau dua-duanya gila ya? Tapi kenyataannya seperti itu. Sedih kita ngelihatnya. Orang kan akan mencontoh ini ada ulama besar ya. Yang kata orang ulama ya. Datang kepada orang gila cari apa? Berkah. Terus kita bingung ya. Ini yang didatangi jelas orang gila ya, nggak pakai baju, rokokan, kayak orang-orang stres. Terus ada orang ulama datang cari berkah, yang lebih gila yang mana coba? Apakah yang orang gila tersebut atau ulamanya atau orang awam yang membenarkan, nggak tahu yang gila yang mana? Jadi ini kenyataan pahit ya, yang tidak diajarkan oleh Islam. Itu bayangkan kalau ada agama lain dia atau Islam kayak begini, orang paling top begini hasilnya, ya tidak? Wali kan tingkatan tinggi wali. Siapa yang tingkatan paling tinggi adalah Rasul, kemudian Nabi, kemudian wali. Wali itu tingkatan paling tinggi selain para Nabi. Ternyata wali modelnya seperti ini. Ya, gila, kemudian stres. Apalagi kalau kita baca ada buku tentang Karamatul Aulia, karangan sebagian orang sufi. Wali yang inilah, yang anulah, yang tidak sholat lah, yang tidak pernah mandi lah, yang terkadang berhubungan dengan hewan lah, subhanallah. Apakah seperti itu? Islam mengajarkan seperti itu. Tapi zaman sekarang masih laku seperti itu, masih ada aja laku bahwasanya wali ini wali majdub yang begini begini. Yang tidak kita dapati dalam ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di kalangan para sahabat seperti itu, tidak ada di kalangan para tabi'in seperti itu. Kemudian kita mau bikin aturan baru, orang gila bisa jadi apa? Wali. Saking berilmunya dia maka jadi gila, subhanallah. Ini gimana? Saking dekatnya kepada Allah malah jadi apa? Orang gila. Apa pandangan orang di luar Islam? Ini ya, orang paling top dalam Islam gila. Saking hebatnya dia maka jadi apa? Gila. Kemudian datang dai-dai di YouTube sekarang juga malah membenarkan. Iya benar ada wali namanya wali majdub, ada wali namanya wali sinting ada. Ya subhanallah. Saya enggak tahu gimana cara berpikir mereka ya. Ya. Taib, coba sebutkan caranya untuk bisa jadi sinting itu gimana caranya coba? Kan kita semua orang berhak jadi wali. Antum mau jadi wali enggak? Mau jadi orang gila? Antum mau jadi wali? Ya? Sebutkan. Kalau Allah jelaskan jelas. Mau jadi wali, caranya begini. Dekat kepadaku. Dengan perkara yang wajib, perkara yang sunnah jadi wali. Tidak perlu tunggu stempel orang mewalikan Anda. Allah langsung mewalikan Anda. Tidak mesti Anda diakui orang. Tidak mesti. Kalau Allah tahu Anda baik, Allah angkat Anda menjadi wali. Jadi wali. Ya. Adapun penghujung seorang menjadi wali, jadi orang gila, kita bilang coba sebutkan caranya supaya saya bisa jadi gila seperti itu gimana? Kan harus semua orang boleh jadi wali, ya. Coba caranya, prosesnya gimana? Misalnya puasa mutih, nggak makan ini, ya. Nggak makan, boleh minum air putih saja, kemudian bersemedi di mana, kemudian ujung-ujung jadi orang gila, siapa yang mau juga ya. Taib, inilah yang kita sebutkan tentang hadisul wali yang kemudian Allah sebutkan di antara ciri wali tersebut. Nah, oke teman-teman semuanya, kita sudah mendapat penjelasan dari Al-Ustaz Dr. Firanda Andirja Hafidhahu Ta'ala tentang syarat menjadi wali Allah. Jadi kalau kita dengarkan penjelasan Ustaz Dr. Firanda Andirja MA itu, menjadi wali itu tidaklah susah ya teman-teman. Jadi kita beramal soleh, mengerjakan sunnah-sunnah Nabi, dan mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dan tidak ada yang namanya wali itu gila. Maka terus para sahabat itu tidak ada yang gila ya teman-teman semuanya. Jadi syarat menjadi wali itu tidak harus gila ataupun tidak harus sakti. Nah oke teman-teman semuanya ya. Jadi yang dikabarkan dari Al-Quran maupun Sunnah, syarat menjadi wali itu mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, dan mengerjakan sunnah-sunnah Nabi SAW, serta menjauhi perbuatan-perbuatan yang bermaksiat. Oke teman-teman semuanya,
Kalau teman-teman semuanya menyukai video ini, maka jangan lupa like dan subscribe ya di channel Cahaya Hidayah. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.